Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Terima kasih ya geng sudah klik video ini, dan yang baru bergabung selamat datang. Semoga kalian betah ya di channel saya. Baiklah geng, jadi kali ini saya akan membahas ke kalian tentang sebuah sejarah kelam yang pernah terjadi di Indonesia, geng. Nah, pasti di sini banyak di antara kalian yang belum mengetahui mengenai tragedi Jumat Kelabu di Banjarmasin, geng. Tahu Banjarmasin kan? Atau peristiwa 23 Mei 1997 julukannya, geng. Lalu kenapa dijuluki dengan peristiwa 23 Mei 1997 atau tragedi Jumat Kelabu di Banjarmasin? Dan bagaimanakah peristiwa dan tragedi tersebut terjadi dan menjadi sejarah kelam di Indonesia? Baiklah geng, jangan di skip, keep stay tune, kita akan bahas tuntas sekarang. Let's start it. Kita sebagai bangsa Indonesia, geng, rakyat Indonesia sangat mengetahui gitu bahwa perjalanan bangsa Indonesia dihiasi dengan berbagai peristiwa-peristiwa bersejarah. Nah, peristiwa-peristiwa bersejarah inilah, geng, yang ikut mempengaruhi perkembangan di dalam tanah air. Tidak sedikit pula, ada pula peristiwa-peristiwa di masa lalu yang memiliki kenangan kelam dalam sejarah Nusantara, geng. Nah, salah satu peristiwa kelam yang tercatat dalam sejarah Indonesia, geng, yaitu terjadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Meskipun peristiwa ini tidak banyak dikisahkan, seperti halnya kerusuhan Sampit, kemudian kerusuhan Poso, kerusuhan Mei 1998, namun dampak yang diakibatkannya ini, geng, menjadi salah satu yang terburuk menjelang berakhirnya Orde Baru saat itu. Ratusan korban, geng, berjatuhan. Beberapa orang dikabarkan menghilang. Kemudian bangunan dan fasilitas umum dirusak dan dibakar. Keberingasan dan kekejaman manusia tergambar di hari Jumat itu, yaitu tepatnya pada tanggal 23 Mei 1997. Nah, bagaimana awal mula kerusuhan tersebut? Tidak mungkin ada akibat, nggak ada sebabnya gitu kan, geng. Baiklah, langsung saja kita bahas. Check this out. Pada tanggal 23 Mei 1997, saat itu bertepatan dengan hari Jumat. Nah, dalam rangka menyambut pemilu 1997, akan diadakannya sebuah acara besar gitu, geng, yang dimana acara ini akan dilangsungkan di pusat kota. Salah satu partai yang ikut serta dalam pemilu ini adalah Partai Golkar, di mana partai ini akan menyelenggarakan, geng, sebuah kampanyenya ini dengan panggung hiburan rakyat. Panggung hiburan rakyat itu, geng, rencananya akan dilaksanakan setelah usai sholat Jumat. Namun, rencana tersebut justru tidak pernah terlaksanakan dan justru berubah menjadi sebuah tragedi berdarah yang akan selalu dikenang, geng. Dilansir dari boska.id nih, geng, sebagian masa dari kampanye Golkar yang terdiri dari anak-anak muda, mereka ini, geng, membuat kegaduhan. Mereka membuat suara raungan motor sehingga mengganggu ketenangan masyarakat muslim yang saat itu sedang melaksanakan sholat Jumat. Hal ini, geng, dilanjutkan dengan arak-arakan sepeda motor. Sepeda motor tersebut, geng, melewati Masjid Nur di Jalan Pangeran Samudera. Sebenarnya sudah ada larangan untuk tidak melewati Masjid Nur tersebut. Namun masa kampanye yang didukung oleh Satgas Golkar ini ngotot mereka, geng, ingin melewati jalan tersebut dengan alasan sholat Jumat hampir selesai. Tidak bisa terbayangkan gitu, geng, bagaimana kegaduhan saat itu. Tahu kan kalian bagaimana hebohnya orang-orang kampanye, dimana berisik-berisiknya gitu kan, padahal orang lagi sholat Jumat. Aduh. Selesai sholat Jumat nih, geng, masa yang tadinya terganggu ibadahnya mulai berdatangan dari berbagai penjuru untuk menuju kantor DPD Golkar Kalimantan Selatan, geng. Bentrokan pun tak terelakkan antara massa dengan Satgas Golkar dan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia atau FKPPI. Pukul 2 siang nih, geng, situasi makin memanas. Massa yang sudah melengkapi dirinya dengan senjata tajam nih mulai bergerak menuju pusat kota. Pergerakan ke pusat kota, geng, juga diikuti dengan perusakan bangunan, kemudian mobil dan fasilitas umum yang dilewati massa juga tak luput dari amukan, geng. Yang nggak ada, geng, yang bisa nggak ada yang bisa menghentikan amukan massa. Bayangin orang-orang banyak, siapa yang bisa hentikan? Bentrokan fisik pun menyebabkan jatuhnya korban jiwa.
Ruko-ruko nih geng dirusak dan Mitra Plaza dibakar. Aksi penjarahan pun tak terhindarkan. Listrik yang padam ikut menjadikan suasana kota saat itu kian mencekam. Pemandangan di Banjarmasin kala itu geng tampak kacau karena peperangan. Dari yang semula yang hanya melibatkan dua kubu, kerusuhan akhirnya melebar hingga masa menjadi tak terkendali. Dikabarkan bahwa terdapat beberapa gereja dan satu kelenteng yang ikut dihancurkan geng. Rumah warga negara Indonesia keturunan Tionghoa pun tak luput dari serangan massa. Tragedi berdarah ini geng terus berlangsung hingga siang hari. Pasukan keamanan pun beraksi di malam hari. Pasukan keamanan yang terdiri dari prajurit TNI dan Polri mulai menyisir kampung-kampung kecil untuk memburu massa tersebut. Jumlah korban dan kerugian yang ditimbulkan akibat kerusuhan ini geng dinilai menjadi salah satu yang paling parah di masa-masa berakhirnya rezim Orde Baru. Menurut data hasil investigasi Tim Pencarian Fakta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, tercatat ada sebanyak 123 korban tewas geng, 118 orang luka-luka, dan 179 lain hilang. Belum lagi dengan kerugian material yang tentunya sangat besar. Pusat pertokoan, kemudian kantor pemerintahan, tempat peribadahan, sekolah hingga rumah warga, bahkan rumah panti jompo ikut menjadi korban dengan cara dirusak, dibakar, dan dihancurkan geng. Ratusan mayat geng dari kerusuhan ini akhirnya dikuburkan secara massal di Komplek Pemakaman Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru yang terletak 22 km sebelah tenggara Banjarmasin geng. Di sana, kita juga akan menemukan kayu yang tertancap dengan tulisan Makam Massal Jumat Kelabu 23 Mei 1997. Itulah geng, tragedi kelam Jumat Kelabu di Banjarmasin atau peristiwa 23 Mei 1997 yang saya rangkum di beberapa sumber di internet. Jadi sengaja saya sampaikan singkat-singkatnya aja geng, karena ini kisahnya memang panjang banget dan agak sadis juga sih kata-katanya. Jadi saya rangkum yang halus-halus saja gitu ya, nggak usah yang terlalu barbar. Oke geng, mungkin ada informasi yang kurang lengkap juga, silahkan kalian lihat langsung di internet, kemudian YouTube. Dan apabila ada kata yang kurang, kemudian informasi yang kurang valid, silahkan kalian luruskan, komen di kolom komentar. Kurang lebihnya aku minta maaf. Kita ketemu ya di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Thanks for watching geng, bye bye.